Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Yang ada di hadapan saya ini merupakan salah satu televisi dengan resolusi 4K atau Ultra HD dari brand atau merek LG. Tipenya merupakan tipe yang terbaru, salah satu tipe yang terbaru di tahun 2022 ini, yaitu UQ80 atau disebut juga dengan UQ8000. Untuk ukurannya adalah 50 inci, jadi untuk kode tipenya adalah seperti ini biasanya ya. Di bagian depan ini adalah untuk size atau dimensinya, yaitu 50 inci, dan ini adalah tipenya UQ80. Harganya sendiri di marketplace saya cek, itu berada pada range 6 jutaan sampai dengan 7 jutaan. Yang termurah itu adalah di 6.080.000-an rupiah kalau saya tidak salah. Nanti untuk link pembelian terbaik akan saya berikan di deskripsi video. Namun jika saya bandingkan dengan toko offline di lokasi saya, karena ini berbeda untuk setiap lokasi, di lokasi saya untuk televisi ini di toko offline harga yang termurah itu berada di Rp6.725.000 saja. Jadi ya tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan toko online, karena di toko online itu nanti kita pun juga harus memikirkan untuk ongkos kirimnya. Dan begitu juga kalau seandainya terjadi kerusakan, untuk klaimnya ya sedikit harus ada effort ya. Misalnya pada saat kita lakukan pengecekan panelnya misalnya pecah, atau misalnya terjadi dead pixel atau bleeding, ya itu ya mau nggak mau komplainnya itu lebih ribet jika dibandingkan kita beli di toko offline. Cukup kita bawa saja ke sana, pasti akan diganti dengan yang baru begitu. Nah, untuk sistem operasinya itu adalah WebOS untuk yang LG ini, bukan menggunakan Android. Jadi ini adalah WebOS. Untuk aplikasinya sendiri tidak kalah dengan menggunakan aplikasi yang terdapat pada Android, di mana bisa juga untuk Netflix, kemudian Disney Hotstar. Nah, berbeda kalau seandainya dengan menggunakan Samsung, karena ini pilihan ada dua sebenarnya kemarin itu ya. Yaitu pilihan Samsung itu dengan BU8000, kurang lebih harganya ya 11-12 lah. Namun setelah saya lihat untuk compatibility aplikasinya, terutama untuk Disney Hotstar, saya cek itu katanya dengan menggunakan Samsung, Disney Hotstar-nya itu nggak jalan ya untuk region Indonesia. Jadi ya harus dengan trik tertentu sepertinya, baru Disney Hotstar-nya bisa jalan. Dan silahkan nanti diberikan komentar benar apa tidaknya. Untuk prosesornya dia menggunakan Alpha 5 atau Gen kelima. Ini merupakan gen yang terbaru dari prosesor 4K dari LG tersebut, Real 4K seperti yang tertulis di sini. Dan sudah disematkan fitur smart yaitu ThinQ AI. Jadi ini semacam fitur smart pada televisi ini, memudahkan pada saat menggunakannya. Kemudian juga memberikan kemudahan bagi kita termasuk untuk mengontrol perangkat-perangkat smart home yang terdapat pada rumah. Jadi ya keren sekali. Kemudian selain itu juga terdapat fitur Apple AirPlay, kemudian juga kompatibel juga ya dengan Apple HomeKit. Jadi ya bagi yang menggunakan perangkat Apple, jadi ini bisa untuk digunakan, termasuk dengan menggunakan perangkat smartphone-nya adalah Android kompatibel sekali. Nah, selanjutnya kita akan coba cek ya, apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya ini. Yang kita dapatkan dalam paket penjualannya sudah pasti kita mendapatkan user manual seperti ini, ditulis dengan berbagai macam bahasa. Lalu juga terdapat kartu garansi. Untuk produk ini bergaransi selama 1 tahun atau 12 bulan. Dan saya sendiri juga belum mengetahui apakah ada program untuk memperpanjang masa garansinya. Nanti akan kita coba cari tahu. Kemudian kita juga mendapatkan kabel power. Sistem kabel powernya ini adalah plug and play. Jadi bisa dipasang, kemudian bisa juga dilepas dengan sangat mudah. Ini merupakan ide yang sangat bagus. Jadi kalau seandainya kabel powernya ini rusak, sangat mudah untuk menggantinya, karena kabel power ini banyak yang menjual, dan menggantinya itu pun juga tidak memerlukan tenaga ahli, siapapun bisa untuk melakukan. Kemudian kita juga mendapatkan untuk manajemen kabel. Ini tujuannya itu adalah agar kabel yang terpasang pada bagian belakang televisi itu menjadi lebih rapi, enak dipandang mata, tidak berantakan. Kita juga mendapatkan baterai AA sebanyak 2 buah. Untuk remote controlnya sendiri, bentuk desainnya adalah seperti ini. Pada bagian depannya ini, warnanya itu adalah hitam doff, tidak mengkilap. Namun pada posisi bagian belakangnya ini adalah hitam mengkilap. Jadi desainnya itu lebih eksklusif. Dan untuk tombolnya itu terbuat dari karet, empuk pada saat kita tekan, tidak ada masalah sama sekali ya.
Kemudian tombol-tombolnya pun juga sangat lengkap. Ada tombol Netflix, kemudian Prime Video, Disney Hotstar, kemudian Alexa juga ada. Untuk voice assistant juga sudah tersedia. Jadi desain yang sangat bagus sekali ini juga menggunakan trackball sepertinya. Dan selanjutnya kita juga mendapatkan stand atau kaki stand seperti ini. Ya, kita dapat dua pastinya untuk posisi bagian kanan dan kiri. Jangan sampai salah pada saat memasangnya karena sudah dikasih tanda. Ada A, kemudian di sini juga ditandai dengan B gitu ya. Untuk posisi A ini berada pada posisi sebelah kiri dan untuk posisi B berada di posisi sebelah kanan. Tidak akan mungkin terbalik pada saat kita memasang. Dan tentunya kita juga mendapatkan baut sebanyak 4 buah. Nah, untuk di standnya ini sebelum saya lupa tadi kelewat. Di bagian bawahnya ini ada pad ya. Padnya ini terbuat dari karet sehingga TV itu tidak mudah untuk bergeser. Jadi ya terkadang kalau dia mudah bergeser jatuh dan panelnya bisa pecah. Tapi ini tidak karena sudah dilengkapi dengan desain ada pad yang terbuat dari karet di posisi bagian bawah kakinya tersebut. Nah, ada satu lagi yang saya sendiri kurang tahu ya, ini fungsinya apa. Nanti akan kita coba cari tahu. Semacam stiker sih seperti ini. Mungkin saja ini untuk menutupi pada bagian belakangnya. Nanti akan kita coba lihat ya apa fungsi dari stiker ini. Nah, jadi kira-kira itulah yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Selanjutnya kita akan coba pasang ya kakinya ini dan kita lihat bagaimana bentuknya setelah terpasang. Setelah kakinya terpasang, kurang lebih bentuknya adalah seperti ini, sangat kokoh sekali. Sementara untuk launchernya, jika kita lihat kurang lebih hampir sama saja seperti yang terdapat pada Android Box. Sangat mudah dalam penggunaannya, siapa saja bisa untuk menggunakan. Untuk video review lengkap dari televisi LG Yuki 8000 ini nanti akan kita buatkan video tersendiri. Baik, demikianlah video ini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.